saya melalui podcast ini juga nanti saya minta mungkin semua tim Jateng 2 nggak ada yang nggak menjadi follower ataupun nggak menonton lah podcast Harus, ini. wajib Harus ya kan. dong. Tapi kan di balik UV, marketing, jualan ini kan ada sisi-sisi lain lah ya dari setiap mungkin orang-orang yang terutama yang gabung di kita atau mungkin dealer-dealer kita suksesnya dia berbisnis dan lain-lain itu hal-hal yang penting yang mungkin bisa menambah wawasan juga gitu ya. Oke, UV Jateng 2 Podcast Season 2 buka tirainya. Oke deh, selamat siang buat semuanya, tim podcast khususnya. Wow, YouTuber semuanya, thank you, luar biasa sekali. Nah, jumpa lagi bareng saya, Hendra Ibi, bisa dipanggil. Oke deh, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Ini idola saya, Ketidur. Wah, keren banget ya. Sebentar saya perkenalkan diri dulu. Kali ini ada Pak Reza. Selamat siang Pak Reza. Ya, Apa kabar? sehat. Kok saya nggak melihat wajahnya Pak Reza ya? Karena sepertinya kurang ya? gini Iya, nih, kan enak iya, banget iya, kan, iya, santai iya. gitu ya. Oke, Pak Reza datang dari kapan nih? Tadi malam, Tadi malam? spesial Spesial buat undangan dari Matun kita harus hadir. Ya toh? Iya dong, harus. Pokoknya hari ini Pak Reza spesial buat saya dan aku akan menyespesialkan Pak Reza. Nah, ini Pak Reza nih. Perkenalkan dulu dong Pak Reza, nama panjangnya siapa, dari mana, kayak gitu ya Pak Reza ya, yang lebih komplit lagi. Oke, silakan Pak Reza. Nama panjang saya Jahara Reza. Kalau panjang itu 4 kata sebenarnya. Jahara, Ya kan? Jahara Reza Fauzi Firdaus. Jahara Reza Ya. Fauzi. Matun mau panggilnya Jahara kayaknya lebih enak ya. Enggak, kalau Oh, enggak. Jahara itu kalau di Nah. apa namanya di bahasa saya itu artinya jahat. Ih, Jahara banget ya. Pak Reza aja. Oh, oke. Reza apa Jahara nih? Lebih enaknya Reza. Oh, Pak Reza. Oke walaupun deh. di Jateng 2 banyak nama Reza memang. Oke, Pak Reza. Pak Reza sendiri di UV ini ya? Pak Reza di wilayah UV kan? UV? Saya di Jateng 2. Jateng 2. Jadi UV itu salah satu LOB yang berada di wilayah Jateng 2 ya. Oke deh. Selain mungkin bisnis unit yang lain. Nah, jabatan dari Pak Reza sendiri apa nih? Saya jabatan area head. Ya, kalau lebih ininya karyawan wilayah gitu. Karyawan wilayah. Jadi semua fokus semua wilayah Jateng ya? Iya. Oke. Nah. Hmm. Oke, Kawil sendiri tadi kepanjangannya dari apa nih, Pak? Karyawan wilayah ya. Oh, bukan kepala wilayah, karyawan wilayah. Nah ini Kawil karyawan wilayah. Kepala wilayah. Kepala wilayah tuh tapi kan. Kita sama-sama karyawan wilayah. Tuh kan Pak Reza itu sukanya merendah. Nah, makanya kenapa Pak Reza jadi seperti sekarang ini. Itu merendah itu harus ya. Oke deh. Tugas dari jabatan dari Kawil sendiri apa nih Pak Reza? Ya, kita memang di wilayah itu semua yang terkait operation, marketing itu di bawah tanggung jawab saya. Jadi di bawah wilayah ini kan ada 11 cabang. Terus secara LOB itu juga ada LOB tidak hanya mungkin di UV ya. UV ada ya di Motor Baru juga, ada di Spectra, ada juga di Amitra, Haji dan Syariah. Jadi itu semua ya memang alhamdulillah diamanahkan ke saya untuk wilayah Jateng 2. Ya. Nah, pertanyaan pusing nggak sih Pak mengurusi semuanya seperti itu? Ya, ngurus istri satu aja pusing, apalagi ini kan. Ya, kalau pusing ya kita nikmati ya. Ya perjalanan ke sini itu kan juga kita mulai dulu dari ya sama dengan teman-teman juga semua. Kita dulu diberi amanah mulai dari bawah, dari pos, cabang, sekarang di wilayah. Ya kita nikmati aja lah kepusingannya. Oke, aku pengen tahu nih, sekarang kan Pak Reza kan jadi kepala wilayah nih ya. Kalau boleh tahu nih, Pak Reza itu pas waktu masuk di Viv Group sendiri jabatannya apa nih dari awalnya? Pengen tahu dong, cerita sedikit dong. Ya, saya masuk di FIF itu tahun 2005. Jadi 2005. Dulu saya lulus kuliah itu 2005, masuk ke FIF 2005 itu dulu jalurnya
MT ya. Kalau MT mungkin levelnya Astra, karena Astra. ada MT juga untuk yang levelnya di FIF. Oh Nah, gitu. saya masuk Mhm. jalur tersebut. Training kurang lebih hampir 1 tahun dan Mhm. penempatan pertama jabatan saya itu di kepala pos ya, kepala Kepala unit pos, lah, kepala kepala unit. pos. Oke. Nah, Terus? ya itulah pertama kali saya kerja sampai saat ini di FIF. Jadi kurang lebih sudah hampir 13 tahun ya. 13 13 tahun, tahun. 2005, oh lebih ding. 2005 udah 17 ya saya. Dihitung-hitung udah hampir mau 17 tahun Mei besok. Betah banget ya Pak ya. Nah, ya. Kalau jadi kawil sendiri udah berapa tahun nih Pak? Kawil saya jadi kawil itu 2018 akhir ya, bulan Berarti Oktober saya masuk ke Jateng 2 dan ini wilayah pertama juga bagi saya. Walaupun sebelumnya ya saya juga ketika kepala cabang pernah juga di Jateng 2 di Tegal kurang lebih 2 tahun. Oke. Hmm. Nah, bagaimana nih cara Bapak berinteraksi dengan tim agar tim di dalamnya itu lebih interaktif di dalam masa transisi ini kan masih dalam suasana pandemik nih Pak. Hmm. Nah, gimana nih solusi nih Bapak untuk menghadapi ini semuanya biar selalu berinteraksi, sosialisasinya tetap gimana nih Pak? Ya memang hal yang baru ya, Mhm. pandemi ini 2 tahun sudah kita alami ya. Dan pastinya kalau komunikasi yang dulu lebih banyak mungkin kita komunikasi secara offline, sekarang Aha. ya online-nya itu yang lebih intens dan sering. Walaupun memang ada hal-hal yang ya kalau kita bicara offline kan istilahnya personal touch dengan tim kita itu bisa lebih dekat ya. Mhm. Sekarang ya dengan kondisi terpaksa lebih banyak mungkin kita Zoom ataupun MS Team ya untuk koordinasi komunikasi dengan tim sih. Itu yang rutin dilakukan sekarang. Jadi Oke. Lebih enakan mana nih Pak? Offline sama oh online-nya ya itu? offline lah. Offline lah. Iya. Bisa ketemu langsung, interaksi Bisa langsung ya ketemu Pak ya. langsung Oke. ya kan. Ya kalau online kita nggak tahu tuh, apalagi kalau sampai tutup kamera kan. Oke deh Pak. Nah, Pak Reza kan saya undang di sini nih ya. Pernah nggak sih melihat hasil karyanya dari podcast sendiri di YouTube kayak gitu? Pernah lihat Pak Oh, Reza? sering. Sering Saya ya? salah satu follower-nya juga Wih, gitu ya. keren banget Jadi teman-teman. ketika memang podcast ini Nah, iya. pengen tanya nih Jadi udah jujur sering nih. banget lihat Matun nih kan. Dan aku 4 kali lihat Pak Reza aslinya sekarang di sini ya. Kalau yang kemarin kan malam-malam nggak kelihatan asli bagusnya seperti apa. Nah, ini benar-benar bagus. Oke deh. Nah, pendapat Pak Reza sendiri nih masalah podcast ini nih gimana nih? Nah, Ketika awal ya, ketika podcast ini mulai pertama kali launching ya, saya cukup menarik gitu ini hal yang baru ya. Dan ternyata di podcast ini saya beberapa kali terakhir itu yang saya tonton itu kalau nggak salah dealer ya. iya. Ya, antara motor. Saya ikuti terus. Ilham juga, Pak Ilham juga Terakhir kemarin Pak sebelumnya. Ilham ya. Oh, Pak Ilham ya? Oh. Kalau aku podcast sama Pak Ilham ya. Oke, nah. Oh, bukan antara motor ya? Nah, bukan. nah, ya. Bukan nanti. Oke deh. Tapi dulu kadang nggak Matun terus ya kalau podcast ya? Atau ada yang lain? Kadang saya lihat ada cewek juga. Iya, kalau cewek itu sebenarnya sih iya sih ada ceweknya, tapi ceweknya kadang nggak bisa datang. Kalau Matun selalu bisa datang, Iya, karena iya, jam iya. tayang Matun kan agak kosong Nah, gitu. nah. Kalau dia kan kosong terus jadi. Oke, ini pandangannya gimana nih Pak? Coba aku pengen lihat. Ini, Jujur ya, nih, jujur dari dalam hati sendiri Pak Ilham nih. Pak Ilham, Pak Reza sendiri. Ya tadi ya komunikasi tadi yang dibilang ya dengan kondisi seperti sekarang ya kita bisa mengenal dekat orang itu lebih banyak mungkin tidak hanya bertemu langsung ya melalui podcast, pesan-pesan yang mungkin sebelumnya tidak tersampaikan atau hal-hal yang memang tidak tersampaikan ya bisa lebih clear kadang melalui podcast ini. Ya saya kadang tahu, jujur aja contoh kayak kemarin antara motor, ini Pak Andang, baru lihat saya di podcast itu kan. Pak Andang. Pak Ilham ya ternyata cool juga gitu. Tapi intinya gitulah ya, apalagi beberapa kali juga saya lihat MCE, UH yang berprestasi diundang di podcast ini itu salah satu pembelajaran buat yang lain, yang salah satu media pembelajaran juga buat teman-teman yang lain MCE, UH seperti apa menjadi yang terbaik itu bisa terlihat di podcast ini. Betul sekali dan juga untuk bisa penyemangat ya Pak ya. Iya, apalagi dipandu oleh Matun kan. Matun cantik. Lancar sekali. Nah, gini Pak,
dari Bapak sendiri nih, apa yang perlu ditingkatkan di podcast ini nih, Pak? Nah, mungkin kan ada kekurangannya nih. Nah, Hmm. mungkin ada masukan dari Pak Reza sendiri? Ayo, yang Hmm, perlu kita tingkatkan apa nih? Pasti masukan dari Pak Reza akan saya tampung semua. menurut saya sih Aha. gini, ya saya belum lihat juga ya ada BM juga diundang ya Mhm. di momen BM. itu pernah ya? BM pernah ya kayak? Oh BM Pak Tengku ya, pernah. berarti memang saya kehapus itu pas Pak Tengku Enggak, ya. berarti kurang update ya. Agak sedikit peres. Oke Eh, nih. Heeh. Masukannya menurut saya sih ya apa ya? Pesan-pesannya sih kan Mhm. setiap yang diundang kan pasti punya cerita suksesnya masing-masing ya. Itu intinya sih ya. Dari intinya itu ya mungkin kalau teman-teman yang lain yang menonton terutama sama tim kita juga bisa mendapatkan insight sih di situ. Mhm. Terus ya mungkin saya melalui podcast ini juga nanti saya minta mungkin semua tim Jateng 2 nggak ada yang nggak menjadi follower ataupun nggak menonton lah podcast Harus, ini. wajib Harus ya kan? dong. Iya. Nah, kan demi kebaikan kita bersama. Ya, Oke deh. Nah, ini kan masih dalam suasana pandemi nih Pak. Aku pengen dong sedikit aja nih trik dari Pak Reza sendiri untuk meningkatkan podcast ini nih. Gimana nih? Kan ini masih dalam suasana pandemi nih ya. Nah, caranya gimana nih? Sedikit aja nih dari Pak Reza nih meningkatkan apanya nih? untuk meningkatkan kualitas kami dari podcast sendiri. Nah, caranya gimana? Ya, Mungkin kan masih banyak kekurangan ya kita ya. Nah, ini dari podcast sendiri dari Pak Reza sendiri gimana? ya menurut saya sih mungkin apa ya? Kalau dilihat ya kalau kita berkaca ke podcast yang ada ya Mhm. di dunia podcast saat ini kan salah satu podcast yang cukup cukup besar itu kan contoh seperti Deddy Corbuzier. Walaupun Yes, dia sebelumnya dulu nyontoh kan sebenarnya kan dia nyontoh juga sebelumnya Raditya Dika ya kan. betul. Ternyata Mhm. malah lebih terkenal dia dan taunya podcast itu oh yang memulai itu Deddy Corbuzier. Ternyata Betul. realnya itu. Ya intinya sih Awalnya begitu ya? iya, mungkin ya kemasannya bisa dalam artian begini ya, tema-temanya mungkin kan kita sering terkait dengan UV ya. Aha. Ya, tapi kan di balik UV, marketing, jualan ini kan ada sisi-sisi lain lah ya dari setiap mungkin orang-orang yang terutama yang gabung di kita atau mungkin dealer-dealer kita suksesnya dia berbisnis dan lain-lain itu hal-hal yang penting yang mungkin bisa menambah wawasan juga gitu ya. Mhm. Ya kan selama ini kan ya memang ketika awalnya dibuka podcast banyak kan memang tim-tim sukses kita itu lebih ke arah success Pekerjaan, story-nya, iya betul betul. pekerjaan. Ya mungkin di luar pekerjaan ada juga yang mungkin ya tadi dari sisi leadership dan lain-lain itu orang-orang yang sukses saat ini seperti apa, terutama Oke yang ada oke. di wilayah Jateng 2. Berarti masukan dari Pak Reza sendiri nggak harus, semua di kalangan pekerjaan kita ya, Pak, ya? Iya, Iya dong, biar tambah maju lagi ya. Atau mungkin ke depannya bisa undang siapa kayak gitu ya. mhm, Terus story-story dirinya gitu ya, nggak iya, usah pekerjaan lah ya. Oke mmm, deh. Sekarang kita meluncur ke UV sendiri nih, Pak. Tadi kan mmm, sudah ke podcast nih ya dari Pak mmm. Reza sendiri. Harapan Bapak untuk tim UV sendiri apa nih ke depannya? Ya, UV ini kan salah satu apa ya, kontributor terbesar ya untuk khususnya profit di area Jateng 2 ya. Mhm, Harapan saya sih pastinya ke depan ya UV bisa terus semakin besar ya. mhm. Besar secara bookingnya, timnya juga ya per individu juga produktivitinya bisa terus bertumbuh ya. Dan semuanya bisa sukses harapan saya ya. Ya mungkin sekarang kita tahu di UV leadernya MM-nya Pak Ilham, mungkin nanti bisa MO-MO yang ada saat ini atau AO-AO yang ada saat ini bisa menggantikan Pak Menggantikannya, Ilham. betul. Ya, Dan Pak Hilangnya juga bisa naik jabatan lagi oh dong. iya Harus dong. dong, nggak cuma stuck di Ya, sini aja nih. karena kita mau Mungkin sukses bisa menggantikan Pak Reza juga bisa ya, harus itu. harus. Oke deh, kalau boleh tahu tadi kan aku belum tanya nih, Pak Reza aslinya dari mana nih? Saya asli, Mhm, ya kalau orang itu orang Sunda saya. Sunda, Ya, orang Sunda saya. orang Sunda. Nah, kira-kira Aslinya Sundanya mana? Kalau dari bahasa muka atau logat saya, Matur Bandung, bisa nebak? Hah? dari Bandung. Bandung. Jadi Bandung taunya memang kalau Sunda itu itu Bandung, iya ya toh? bener. Nah,
nggak mungkin kan aku mau ngomong Pekalongan kan nggak mungkin banget kan. Nah, dari mana nih Pak Reza? Aku penasaran Saya semuanya asli nih. dari Banjar. Kalau Banjar. Banjar. Banjarnya Patroman. Banjarnegara apa nih? Nah, kalau Banjarnegara bukan Sunda. Makanya kan. Nah itu yang Dari- selalu dibilang. Jadi Nah. kalaupun saya dulu merantau kemana-mana ya bilangnya susah. Kalau bilang Banjar pasti taunya Banjarnegara atau Iya. Banjarmasin. Tapi saya bangga jadi orang Banjar. Iya. Kenapa soalnya? Ya saya lahir di sana sampai saat ini, orang tua juga saya di sana. Oke. Dan domisili Pak Reza sekarang? Sekarang saya tinggal di Tangerang Selatan. Di Tangerang Bintaro, ya. Selatan. Pernah kangen nggak sih sama tempat kelahirannya sendiri? Oh, Atau mungkin Pak Reza sehari pulang ke sana, sehari ke sini lagi? kemana? Ke Banjar? Saya itu merantau itu dari SMP ya. Jadi dari SMA. Jadi saya selesai SMP, lulus SMP itu sudah meninggalkan tanah kelahiran sampai saat ini. Jadi sudah merantau. Ya kalau kangen ya pasti kangen lah pulang Nah, terus. pernah sedih nggak sih? Pernah mengalami, aduh kok aku pengen balik lagi ke Banjar, terus pengen mengulang lagi masa-masa indah di Banjar kayak gitu nggak sih Pak? Atau emang Bapak ini petualang, jadi nggak pernah memikirkan hal seperti itu untuk kembali lagi ke Banjar? Kembali sampai saat ini belum ya. Maksudnya kita kembali ke Banjar, nanti melanjutkan aktivitas kita di Banjar. Saya pernah dulu jadi kepala cabang di Tasik. Tasik itu kan salah satu posnya Banjar. Sekarang kan udah jadi cabang. Ya walaupun saya di Tasik itu pulang bisa dihitung jari, itu jarang pulang lagi ke Banjar. Ya kebetulan memang pas kondisinya cabangnya juga butuh perbaikan. Ya kangennya masa kecil aja sih, gitu. Kalau dulu kan masa kecil yang paling dikangenin kalau di tanah kelahiran itu. Betul, pasti itu. Nah, pernah kangen nggak sih sama orang tua? Kan jauh banget dari orang tua nih. Berapa kali setahun apa berapa bulan sekali nengokin orang tua? Coba pengen ceritakan? No, ini harus Ini di-shoot ketahuan ini. gitu kan anak durakanya nggak pernah pulang. Nah makanya nih seorang Pak Reza selalu berpetualang dimanapun dia berada. Nah pernah nggak sih kangen orang tua gitu, Ya, pengen kalau- menengokin orang tua? Mungkin jarang kan ya sekarang ya? Jarang Lebaran ya. aja mungkin belum. Lebaran saya sudah 2 kali lebaran nggak pulang Nah gitu tuh ya. kan, merasa sedih nggak sih jauh dari orang tua? Walaupun sekarang kan udah berkeluarga nih Pak Reza ya. Nah, Ya orang tua mungkin kayaknya rasa kangennya lebih pasti dibanding saya. Tapi kalau saya sih kangen juga pastilah sama orang tua. Sekarang komunikasi kita mungkin lebih enak sih ya, nggak harus ketemu. Tapi ya tadi minimal saya sih menyempatkan ya setahun itu 2 kali lah pulang. Walaupun kondisi pandemi kemarin ya Lebaran nggak bisa pulang, tapi ada kesempatan ya saya sempatkan untuk pulang. nggak cuma Lebaran ya Pak ya. Ya. Jadi pulang itu nggak harus Lebaran, Iya. ketemu orang tua itu Yang nggak harus penting Lebaran. orang tua itu yang selalu saya harapkan doanya. Betul gitu ya. sekali, Itu. pasti karena doa dari orang tua kita bisa jadi seperti ini. Oh Pasti iya, banget itu. Itu Harus itu. iya. Kalau dari bahasa Jawanya itu kalau orang tua itu malaikat katok gitu loh. Apa gue? Iya, malaikatnya kita Oh iya. yang selalu mendoakan kita. Iya, Itu iya. doanya diijabah banget loh itu loh. Iya. Nah, pengen tahu nih dari Pak Reza nih, kebahagiaan apa yang benar-benar penting dalam hidup Pak Reza nih? Halo, yang paling penting dalam kehidupan Pak Reza, kebahagiaan apa nih selama ini? Kebahagiaan yang paling penting itu ketika saya bertemu keluarga, anak, istri, ya orang tua itu merasa merasa bahagia ketika kita ada sih. Gitu. Dalam artian gini, saya kerja, saya semua saat ini apa yang saya lakukan pastinya dengan semua kesibukannya kan untuk keluarga ya. Untuk keluarga, anak, istri, juga bagaimana orang tua juga bangga ketika mereka itu bahagia dengan apa yang kita capai. Nah itu kebahagiaan bagi kita. Oke, siap-siap. Ya percuma juga kalau kita sukses tapi keluarga kita nggak bahagia ya itu. Dan pertanyaan lagi nih. Nah, nyambung terus ya. Iya dong harus. Kan waktunya masih lama, kurang lebih
3 jam ke depan. Kan sama Pak Reza kan jarang-jarang kan ketemu bintang tamu yang seperti ini kan Pak Reza kan sibuk banget. Gue bahagia banget, bangga banget jadi saya, jadi Mak Ato dulu bangga ketemu Kawil, BM, MM, semuanya ada di sini. Oke deh. Nah, pernah nggak ada masalah dalam keluarga? Nah, ini kan Pak Reza kan mungkin jauh nih dari istri kayak gitu kan. Mungkin mungkin ada cekcok sendiri, mungkin istri Ini nggak jadi kayak percaya acara kayak gitu. keluarga ya? Iya, kan karena ini masukan dari Pak Reza sendiri seperti itu kan. Kalau membahas podcast itu nggak harus ruang lingkup kerja. Nah, sekarang aku pengen tahu nih. Nah, mungkin ada masalah sedikit mungkin Pak Reza kan jarang pulang nih. Kepercayaan dari keluarga sendiri, istri sendiri gimana nih caranya. Nah, Pak Reza menyikapinya gimana? Meyakinkannya untuk istri sendiri gimana nih? Nah, ini di luar kerja loh. Karena tahu mungkin saya orang baik ya, istri selalu percaya. Enggak ya. Oh, gitu. Intinya ya pasti Orang baik. komunikasi lah ya dengan keluarga. Saya nggak hanya mungkin kalau saat ini ya kita dinas ke wilayah ya kan, kadang mungkin dalam sebulan itu bisa 2 minggu turun ke wilayah. Dulu saya pernah ngerasain juga ya tugas di cabang, istri nggak ikut gitu ya. Ya itu lebih lama lagi. Tapi sekarang ikut? Oh, harus ikut. Oh, harus ikut. Berarti aman dong, nyaman ya? Ya tapi kalau kondisi seperti sekarang ya nggak ikut gitu loh. Oh gitu ya, berarti ada itu dong, ada sedikit keenakan ya. Enakan sama istri apa enggak nih, Mas jujur ayo. Nah ini ditayangin di YouTube loh, siapa tahu kan istrinya kan. Harus jujur dari dalam hati nih. Enakan sama istri, didampingin sama istri apa sendiri nih? Oh ya enak didampingi lah. Ayo jujur nih, hadapnya ke kamera dong. Enak sama siapa sendiri apa didampingin istri? Ya kan istri itu mendampingi kan bukan berarti kita kerja istri ikut kerjaan. Dampingan. Istilahnya lebih tenang aja kalau ada istri di rumah itu. Oh gitu. Minimal ya. kita pulang itu ya tadi kan ada istri di rumah, apalagi ada anak ya. Kalau kayaknya kurang sedikit tulus deh kayaknya. Kurang tulus. Ngomongnya agak gimana kayak gitu dong. Nah coba diulangi lagi dong. Aku pengen tahu setulus apa nih. Nah kan didampingi istri enak banget. Aku aja kerja kalau nggak didampingi susah banget. Berarti bener-bener ya. Ya, istri itu yang paling penting ya. Oh iya. Iya dong. Saya ngerasain kok kerja itu, ya ini saya cerita juga. Pengalaman saya sampaikan juga ke BM saya, MM saya sampaikan juga. Yang rata-rata memang kan di Jateng 2 ini BM, MM, istrinya banyak yang nggak ikut. Saya bilang, yo kalian rasain enak mana ada istri. Rata-rata bilang enak ada istri sih Pak. Pulang ada yang masakin, ya kan? Gitu. Apalagi sebagai seorang laki-laki ya kan, ada istri, mau sama istri jauh-jauhan. Harus bisa memanfaatkan dan dimanfaatkan dong. Berarti enak sama istri ya. Pernah nggak sih ada sedikit mungkin kan dalam tanda kutip nih jauh dari istri, aduh pikirannya gimana, pernah nggak sih Pak menyerang dikit, pernah nggak sih ada rasa seperti itu? Jujur kan sebagai seorang lelaki nih ya, kalau misalkan pernah kan jauh sama istri kan, pernah nggak sih ada perasaan seperti itu? Nah ini mewakili dari bapak-bapak semuanya yang ada di Indonesia. Maksudnya gimana? Nah kan jauh dari istri nih, nah mungkin kan dari tanda kutip nih, pernah nggak sih belok sedikit, mau menyerang sedikit, pernah pengen ke lain hati kayak gitu, pernah nggak sih? Jujur nih, ini mewakili segalanya. Jauh dari istri itu ada pikiran seperti itu nggak sih Pak? Ya apa ya? Saya ketika ada pikiran seperti itu pikiran laki-laki mungkin ya namanya tadi ya laki-laki kadang ada pikiran itu. Cuma ingat anak aja. Jangan membela diri dulu ya. Coba, aku pengennya jawabannya yang jujur ya. Ini pernah nggak sih? Pertanyaannya lebih dalam ini kayak terus. Ayo, iya dong. Pak Reza kan cuma ini aja. Saya dari dulu dari mulai menikah itu kan sudah komitmen. Walaupun memang kita masih diperbolehkan untuk menambah istri kan begitu ya. Beneran nih. Tapi sampai saat saya tidak punya keinginan untuk itu. Gak tahu kalau istri mungkin pingin punya teman nambah istri dia kan. Saya maksudnya gimana nih? Kan biasanya laki-laki yang pingin nambah istri. Bisa jadi kan istri yang pingin nambah teman juga kan. Jadi istrinya nambah lebih dari satu. Coba aku mau tanya istri-istri ya seperti itu. Ada perasaan? Enggak mungkin kan kalau istri
Nah, hampir 90-10% ya. 10%-nya buat istri, tapi 90%-nya pasti bapak-bapaknya. Oh, jadi ya. bapak-bapaknya. Oh, berarti saya beda sendiri gitu. Oke deh. Nah, dari Pak Reza sendiri kan tadi sudah menyikapinya. Nah, aku pengen nih Pak Reza, untuk kedepannya UV Jateng mungkin ada program promo sendiri nggak sih spesial buat apa namanya customer dari VIP Group UV sendiri? Mungkin kedepannya ada lagi nggak nih Pak? Promo itu pasti ada ya. Mhm. Event-event kita kan punya momen-momen tertentu. Oke. Momen ya contoh hari pelanggan atau mungkin momen-momen ini menjelang Idul Fitri. Aha. Ya. Itu pasti kita akan selalu berikan terutama untuk customer terbaik kita lah ya. Oke. Yang jumlahnya ya sampai saat ini lumayan. Ya mudah-mudahan akan konsisten terus menjadi konsumen kita dan mohon masukannya juga dari pelanggan-pelanggan kita nih. Oke, siap. Karena melalui podcast ini kan nggak hanya mungkin karyawan kan, Mhm. konsumen kita juga Tetap diundang loh kemarin. Oke. Kemarin juga ada ya konsumen ya? Oke ada deh. ya. Ada dong. Kita tuh panggilnya nggak cuma dari karyawan, terus konsumen juga ada. Nah, yang terakhir nih, motivasi dari Pak Reza sendiri apa nih? Nah, motivasi dari Pak Reza tentang UV Jateng dan juga podcast ini untuk kita semuanya. Motivasi tentunya. ya. Saya selalu catat tuh di WA saya dari dulu nggak pernah berubah ya. Mhm. Bahwa intinya kita itu jangan pernah puas dengan hasil yang kita raih saat ini, mau itu jelek apa baik ya, apalagi jelek gitu ya. Nah, kalau kita masih ada peluang untuk bisa jadi yang terbaik, teruslah untuk berimprove. Betul. Ya. Pokoknya nggak boleh pantang menyerah. Tetap selalu Ya, mempertahankan. pantang menyerah pasti dan terus improvisasi kan ini salah satunya contoh podcast. Pasti kan akan terus berimprovisasi Betul. tamunya atau Insya Allah ini akan seperti selalu apa. maju ke depannya ya. Hmm. Oke deh, makasih ya Pak Reza ya. Karena waktunya sangat terbatas sekali nih. Sebenarnya saya mau pengen banyak ngomong sekali sama Pak Reza. Udah cukup kayaknya. Tapi sepertinya, nah tadi saya sudah di tik waktunya kayak gitu ya kan gak enak banget. Oke deh, Pak Thank you Reza. ya udah diundang. Thank you dan juga makasih banget juga Pak Reza sudah sudah datang ke podcast kita ya. Pokoknya kedepannya Insya Allah Pak Reza nanti diundang lagi pokoknya. Hadiah buat Pak Reza sudah disiapkan kan? Udah ya. Oh tenang aja Pak, kalau diundang di sini. Perjalanan pulang ini. Kalau diundang di sini sembako banyak, nanti ditransfer juga kan ya. Oke deh, Pak Reza makasih, thank you luar biasa sekali. Sehat selalu buat Pak Reza, pokoknya lebih baik Sukses buat podcast. Thank you, terima kasih. Oke Pak Reza. Nah, kita tutup bareng-bareng podcastnya? Boleh. Kita biar kompakan nih, biar kita selalu kompak. Yuk, oke deh. Kita tutup jumpa kita pada siang hari ini podcast yang sangat luar biasa bersama Pak Reza. Kita tutup bersama Pak Reza. 1, 2, 3. Tutup tirainya.